Oh ya, silakan masuk. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang. Izin Pak Budi, saya ingin melaporkan terkait dengan hasil pemeriksaan yang sudah saya laksanakan sebelumnya, Ya. dan memang sudah arahan terkait dengan pembuatan nota pemeriksaan 1 dan nota pemeriksaan 2. Betul. Sehingga di sini saya ingin lapor kepada Bapak selaku pimpinan bahwa dari hasil kemarin ternyata perusahaan ini tidak ada itikat baik Pak. Dari hasil nota 1 tidak dilaksanakan dengan tanggal waktu 30 hari. Dari nota 2 pun sama, ternyata kita beri waktu 14 hari ternyata masih tidak ada itikat baik ataupun membuat suatu perubahan serta perbaikan berkelanjutan. Jadi di sini kami selaku pemasok ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan ingin melaporkan ke Bapak bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut kami menemukan bahwa ada temuan pelanggaran terkait dengan upah minimum yang tadi pada pelaksanaannya ternyata masih belum ada perbaikan Pak sampai dengan hari ini. Secara administratif Pak, untuk kelengkapan kami ya terkait dengan hasil pemeriksaan kami, saya kira sudah cukup lengkap gitu Pak ya. Kami punya akta pendiriannya sudah kami dapat, SK Kumhamnya kami dapat, surat organisasi juga kami dapat, kemudian slip gaji sudah kami dapat juga secara keseluruhan. Kemudian tadi terkait dengan nota pemeriksaan 1, nota pemeriksaan 2 juga kami sudah ada sebagai barang buktinya. Ada terkait dengan perhitungan kekurangan upahnya juga Pak, yang menunjukkan bahwa memang di situ ada kerugian dan menjadi bukti betul terkait dengan pembayaran upah minimum itu. Kemudian selain itu juga kami sudah mendapatkan beberapa keterangan untuk memperkuat gitu ya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di sana, baik itu kepada pekerjanya, kepada pengurusnya itu ya, termasuk dengan HRD dan pada level manajer. Di situ semua sudah kami dapatkan informasinya, kami sudah mendapatkan gambarannya gitu ya terkait dengan siapa yang bertanggung jawab di perusahaan tersebut dan kebijakan pengupahan ini datang dari siapa. Mungkin itu sedikit Pak terkait dengan laporan kejadian yang ingin saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin saya izin mohon arahan dari Bapak selaku pimpinan kami. Baik, terima kasih atas laporannya. LK ini nanti saya akan coba cermati dan nanti akan saya coba diskusikan juga dengan PPNS yang ada di sini. Secepatnya mungkin besok akan saya kabari hasil pencermatan kami dengan PPNS. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin barangkali nanti ketika sudah ada info mungkin diinformasikan segera ya kepada kami, supaya nanti barangkali ada beberapa hal yang perlu kami persiapkan bisa kami maksimalkan gitu ya, supaya nanti kita tidak terlalu repot lah dalam menanganinya. Terima kasih Pak Budi, mohon izin mengganggu waktunya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dini Setiawan, pengawas tenaga kerja dari Disnaker Provinsi Jawa Barat. Kebetulan sesuai dengan surat tugas saya hari ini, saya akan melaksanakan pembinaan ketenagakerjaan dasar di perusahaan PT Aning Ribut ini, gitu ya. Yang memang hari ini kebetulan pembinaan ini tidak ke perusahaan. Kebetulan saya ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan kepada teman-teman tenaga kerja, gitu ya. Dan memang hari ini kita akan membahas terkait dengan tunjangan hari raya. Memang ini kan hal yang sudah sering kita dapatkan gitu ya setiap tahun, tapi mungkin ada beberapa tenaga kerja yang masih belum komprehensif terkait dengan pemahamannya. Jadi mungkin kita sedikit ulas supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan ya, pengaduan-pengaduan terkait dengan pelaksanaan tunjangan hari raya ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu THR keagamaan itu apa ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita merujuk pada pasal 1 di Permenaker 6 2016 ini, memang untuk THR ini bukan pendapatan rutin. Jadi memang ini pendapatan yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian ketika sudah melewati hari raya ataupun pada hari raya maksudnya seperti itu. Nah, ini biasanya berlaku, bukan biasanya, memang ini berlaku untuk semua warga negara dengan latar belakang agama secara keseluruhan, baik itu mungkin dari Muslim, Nasrani dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini terkait dengan kelayakannya Bapak Ibu. Di sini ada syarat terkait dengan sebenarnya pekerja mana saja sih yang mendapatkan THR, pekerja mana saja yang berhak mendapatkan THR. Di sini ada batasannya, yaitu ketika seorang tenaga kerja memiliki masa kerja paling tidak 1 bulan. Nah, itu sudah muncul hak THR-nya. Kalau misalkan kurang dari 1 bulan berarti belum muncul sesuai dengan pasal 2.
Kemudian ini terkait dengan besarannya gitu ya. Nah, di sini harus diperhatikan bahwa besaran upah ini tidak serta-merta upah yang memang biasa diterima. Mungkin ada komponen lemburnya gitu ya, ada komponen lain-lainnya, uang makan yang tidak tetap dan sebagainya. Ternyata kalau kita merujuk pada besaran THR itu ada ketentuannya. Yang pertama ada upah bersih gitu ya, ada juga upah yang biasa diterima termasuk dengan tunjangan tetap, yaitu tunjangan yang tidak dipengaruhi oleh kehadiran itu. Kemudian selanjutnya di sini ada terkait dengan besarannya lagi lebih detailnya. Tadi kan misalkan 1 bulan upah, tapi gimana kalau misalkan pada pekerja yang mungkin masa kerjanya kurang dari 1 tahun gitu ya. Nah ini kalau untuk masa kerja lebih dari 1 tahun atau 12 bulan maka dia mendapatkan 1 bulan upah secara penuh. Tapi kalau misalkan ternyata dia bekerjanya 10 bulan, berarti 10 bulan dibagi 12 dikali upah yang dia terima, seperti itu. Ini untuk pekerja harian lepas. Kalau tadi pekerja bulanan skemanya. Kalau pekerja harian lepas dia itu akan diperhitungkan terhadap pendapatan rata-ratanya selama 12 bulan terakhir gitu. Kemudian ini untuk waktu pembayaran juga Bapak Ibu harap diperhatikan bahwa untuk THR ini pun ada jangka waktunya ya, tidak serta-merta mungkin dibayarkan mepet-mepet H-1, H-2. Ternyata di Permenaker 6 2016 ini ada batasannya, yaitu 7 hari sebelum hari raya gitu. Nah, kalau misalkan lebih dari itu berarti ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya terkait dengan kebijakan ini juga sering terjadi nih Bapak Ibu semua, ketika THR itu terkadang bagi beberapa perusahaan besar itu ada peraturan khusus. Ada mungkin tadi kalau kembali ke aturan bahwa kita berhak 1 bulan upah. Tapi ternyata di peraturan perusahaan Bapak Ibu ya yang saya baca ternyata berhak 2 kali upah. Nah kalau gitu gimana? Tentu yang digunakan adalah peraturannya lebih menguntungkan ataupun peraturan yang lebih teknisnya, yaitu di peraturan perusahaan. Kalau diatur 3 kali, tapi kalau misalkan tidak diatur, otomatis yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ini terkait dengan karyawan yang PHK gimana nih? Misalkan ada teman-teman pekerja yang di PHK sebelum hari raya, tapi sudah bekerja pada pertengahan bulan puasa misalkan. Ternyata di sini bagi teman-teman pekerja tetap ketika di PHK oleh perusahaan itu dapat. Kemudian kalau misalkan yang kontrak, kalau dia habis kontrak anggaplah H-1 sebelum lebaran, mohon maaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan dia tidak berhak terkait dengan THR seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini terkait dengan karyawan yang mutasi, kadang sering juga terjadi ya, ada karyawan yang dipindah ke tempat yang lain, ke badan usaha yang lain, ataupun ke perusahaan tapi masih satu grup. Nah ini ada juga ketentuannya yang mana memang apabila perusahaan lama ini belum membayarkan THR maka kewajiban tersebut jatuh kepada perusahaan yang baru gitu. Nah ini terkait dengan denda. Kalau tadi tidak melaksanakan di 7 hari itu ada denda terkait dengan pembayaran THR tersebut. Dan denda ini juga tidak menghilangkan kewajiban Bapak Ibu gitu ya si teman-teman perusahaan ini untuk memberikan hak Bapak Ibu sekalian seperti itu. Ini untuk masalah sanksinya dan juga sanksi administratif gitu ya terkait dengan pembayaran THR tersebut. Gitu. Mungkin sekian Bapak Ibu presentasi terkait dengan pembinaan tunjangan hari raya ini gitu ya pada norma pengupahan. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan sedikit dulu mungkin dari Bapak Ibu. Ada atau mungkin cukup? Cukup, baik. Mungkin sudah sangat jelas gitu ya terkait dengan beberapa klausul-klausul terkait dengan pemberian tunjangan hari raya ini. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan, cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke. Ibu dari PT Budi Santosa ya? Betul. Oke, berarti hari ini dari Budi Santosa yang mewakili untuk kegiatan pemeriksaan kali ini adalah Ibu berarti ya? Betul Pak. Baik Ibu, gimana di jalan? Aman Bu? Alhamdulillah. Lancar gitu ya? Oke, baik. Nggak usah tegang-tegang. Kita ini biasa saja merupakan pemeriksaan terkait dengan pendalaman permasalahan yang terjadi di PT Budi Santosa ya, tempat Ibu bekerja. Baik, mungkin sebelumnya boleh saya minta dulu Bu terkait dengan identitas Ibu. Baik, Yunida Hasbuna Amalia ya dari PT Budi Santosa. Betul. Oke, ini baik.
Selanjutnya mungkin ini izin saya pinjam dulu ya, karena dari beberapa hal yang harus dipenuhi, salah satunya ada terkait dengan identitas dari yang diperiksa gitu ya. Baik, selanjutnya Ibu izin sebelum kita masuk ke pertanyaan terkait dengan permasalahan di sana gitu ya. Sebelumnya saya berkewajiban untuk bertanya dulu, apakah hari ini Ibu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat jasmani rohani. Oke, sebelumnya untuk diketahui ya, walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa saudara diminta keterangan gitu ya sehubungan dengan pemeriksaan ketenagakerjaan pada PT Budi Santosa. Apakah saudara bersedia untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya pada hari ini? Bersedia Pak. Bersedia. Baik Bu, selanjutnya mungkin saya boleh tahu dulu Bu, untuk memastikan ya sebetulnya apa sih bukti bahwa Ibu bekerja di PT sana? Saya ada surat pengangkatan sebagai HRD Pak di perusahaan. Kalau untuk NIK mungkin ada Bu? NIK nomor induk karyawan gitu? NIK ada Oke, baik. Nomor berapa mungkin Bu bisa disebutkan? 330613450. Oke, selanjutnya Ibu tahu kira-kira siapa sih pimpinan di perusahaan Budi Santoso ataupun pihak manajemennya mungkin lah? Jika berdasarkan akta pendirian sudah disebutkan terkait direkturnya yaitu Bapak Cahyo Kumolo. Kemudian itu sih Pak yang saya tahu. Berarti direktur tunggal ya di sana, Iya, betul. hanya oleh Pak Cahyo Kumolo sebagai berarti ini pimpinan perusahaan tertinggi Pak, Betul. Ibu di perusahaannya. Sebelumnya mungkin Bu pernah kerja di perusahaan yang lain, di PT yang lain mungkin? Belum Pak. Belum. Kalau di sini bekerja sejak Sejak 2013. 2013 langsung langsung menduduki jabatan HRD. Betul. Selanjutnya mungkin sudah kita sama-sama ketahui bersama gitu ya, memang di PT Ibu ini ada sedikit permasalahan terkait dengan pengupahan, bahwa memang di sana ada sedikit aduan dari teman-teman pekerja bahwa katanya ada pembayaran upah di bawah upah minimum. Nah, kira-kira mungkin Ibu bisa menjelaskan sebagai HRD mungkin berapa upah yang dibayarkan kepada pekerja ya, terendah tertingginya mungkin, atau mungkin seperti apalah bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ya Pak ya. Untuk pengupahan di PT Budi Santosa ini memang ada beberapa grade. Untuk grade yang pertama itu memang dia untuk level manajemen. Ya. Oke. Untuk manajemen ini dia memang sudah di atas UMK. Hanya saja untuk di bagian produksi itu banyak yang masih beberapa di bawah UMK Pak, kami mengakuinya. Kalau untuk yang manajemen mungkin bisa disebutkan Bu kisaran berapa mungkin yang Ibu ketahui? Kisaran antara 8 juta sampai 15 juta. Oke, itu sudah di atas upah minimum ya yang berlaku di sini. Kalau untuk produksi mungkin rata-rata Bu, kira-kira itu berapa ya? Biasanya kan kalau teman-teman produksi itu memang suka sama ya upahnya, kira-kira berapa ya? Antara 2 juta sampai 3 juta Pak. Nah ini mungkin ya yang menjadi pokok aduan dari teman-teman bahwa upahnya masih ya kurang lebih masih agak jauh ya dari upah minimum. Dan kondisi perusahaan juga sih Pak naik turun ya Naik pastinya. turun. Betul Bu. Oke. Nah mungkin selanjutnya untuk masalah pembayaran upahnya sendiri Bu, apakah dibayar secara harian kah, mingguan kah, bulanan kah, atau seperti apa ya? Biasanya untuk kami itu sistem pembayarannya bulanan sih Pak. Bulanan. Oke. Untuk komponennya mungkin Bu boleh disebutkan, selain gaji pokok kan mungkin ada komponen lainnya di sana? Untuk untuk komponen pengupahannya itu ada upah pokok pastinya, kemudian ada tunjangan transport dan juga makan Pak. Kalau yang 2 juta tadi sudah termasuk ke dalam transport dan uang makan atau belum? Belum. Oh, tapi itu diberikan sesuai dengan kehadiran atau ternyata akan tetap segitu setiap bulan? Diberikan sesuai kehadiran. Oke. Jadi ketika si pekerja itu tidak hadir maka tidak kita berikan. Makanya kenapa tadi mungkin disampaikan untuk upah pokok ya sebagai dasarnya itu 2 juta Bu ya. Oke, karena sisanya adalah tunjangan tidak tetap. Baik.
Selanjutnya mungkin untuk masalah kebijakan sendiri gitu Bu. Kira-kira menurut Ibu untuk yang menetapkan gitu ya, si ini tuh gajinya 2 juta, kemudian saya 3 juta itu ditetapkan oleh siapa ya sepengetahuan Ibu? Sepengetahuan saya oleh Pak Cahyokumolo itu. Karena pimpinan Iya. pimpinan perusahaan ya, pasti sesuai dengan pimpinan perusahaan. Oke. Baik. Terima kasih Ibu, mungkin ada sedikit lagi keterangan yang akan Ibu sampaikan atau sudah cukup mungkin? Sudah. Sudah cukup. Baik, karena ini memang keterangannya harus saya sampaikan tertulis gitu ya, dituangkan dalam bentuk tulisan maksudnya. Ini saya print terlebih dahulu, nanti Ibu bisa baca. Barangkali kalau ada perbaikan atau hal-hal yang tidak sesuai ya, yang tadi sudah dijelaskan karena penulisannya tidak sesuai, nanti bisa dikoreksi aja langsung. Mungkin bisa ditunggu dulu sebentar Ibu ya, saya coba Siap print dulu. Pak. Sudah berhasil. Baik Ibu, sudah dicek berarti tidak ada yang salah ya? Sudah. Sudah ditandatangani semua ini ya? Sudah. Oke, baik, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Mungkin mohon maaf gitu ya, ini tidak kami sampaikan untuk kopiannya. Ibu hanya mendapatkan surat tugas atau surat panggilan mungkin ya untuk melaksanakan panggilan pemeriksaan ini. Mungkin cukup sekian, saya harap dari beberapa keterangan tadi bisa menjadi bahan untuk melaksanakan pemenuhan gitu ya norma ketenagakerjaan di perusahaan sana. Barangkali ada bisa perbaikan-perbaikan juga. Mungkin saya harap bisa segera dipenuhi. Itu saja mungkin Bu, barangkali ada yang mau dipertanyakan dulu. Cukup Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan terkait dengan alat bantu angkat-angkut ya, berupa welding sling. Seperti biasa, hari ini kita mulai dari pemeriksaan dokumen dulu terlebih dahulu terkait dengan welding sling ini. Kemudian kita akan melakukan pengecekan secara visual dan juga pengukuran dimensinya, apakah welding ini masih sesuai dengan dimensi awalnya atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah pengujian beban. Oke. Bekas gesekan juga sepertinya masih belum ada. Kemudian bekas potongan juga tidak terdapat bekas potongan. Kemudian tumpahan kimia juga sepertinya tidak ada, masih dalam kondisi bagus. Kerusakan jahitan sepertinya juga tidak ada ya, masih cukup bagus secara keseluruhan. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya sebagai pengawas ketenagakerjaan yang menangani kasus di PTB akan melaksanakan gelar kasus untuk meninjau apakah terjadi tindak pidana ketenagakerjaan di perusahaan ini. Di sini ada terkait dengan outline hari ini, ada di produk perusahaan, permasalahan, kronologis, temuan, analisa sampai ke kesimpulan. Di sini kita mulai dari profil perusahaan secara sekilas bahwa di sini PTB ini ada di wilayah Kabupaten Bogor, yaitu di daerah Cilengsi yang berdiri sejak tahun 1952. Kemudian kalau kita merujuk pada permasalahan yang terjadi di PT ini, ternyata ada permasalahan terkait dengan perusahaan tidak membayarkan hak PHK-nya, gitu ya, terkait dengan pengusaha kebun kayu sudah terjadi, yaitu sudah memiliki putusan Mahkamah Agung yang sudah bersifat inkrah, gitu. Kemudian ini ada beberapa step yang kita laksanakan. Seperti biasa kita melakukan dulu pendalaman terkait dengan menggali informasi kepada para pekerja gitu ya terkait dengan permasalahannya, apakah ada misalkannya bukti-bukti atau malah ada sedikit bukti tambahan yang dapat menguatkan. Kemudian dari hasil pemeriksaan pun ternyata memang perusahaan ini tidak melaksanakan pembayaran kompensasi PHK kepada seluruh tenaga kerja tersebut
sehingga kami dari pengawas kerajaan mengeluarkan nota pemeriksaan 1. Di nota pemeriksaan 1 tersebut perusahaan masih belum bisa memenuhi terkait dengan pembayaran tersebut. Dari tim mengeluarkan nota pemeriksaan 2 sebagai teguran yang terakhir gitu sebelum nanti mungkin masuk ke tindak pidana ataupun pro justisia. Dari situ ternyata ada jawaban dari perusahaan bahwa perusahaan ini sebetulnya mau membayar pesangon teman-teman, hak kompensasi teman-teman pekerja, tapi ternyata harus diisi 5 tahun gitu. Dan ternyata para pekerja ini nggak mau kalau dibayar 5 tahun, sehingga kami sebagai pengawas kerjaan tetap melaksanakan teguran sesuai dengan tupoksinya. Ini ada beberapa temuan gitu ya terkait dengan PTB ini yang memang khususnya terjadi terkait dengan pembayaran hak PHK yang tidak dilaksanakan padahal sudah punya putusan yang inkrah gitu. Kita lanjut ke analisa hukumnya di sini. Kalau kita merujuk pada peraturan perundang-undangan, ketika hak kompensasi tersebut tidak dibayarkan pada pasal 156 di Undang-Undang 6 2023 ternyata disampaikan bahwa ketika terjadi perusahaan hubungan kerja, pengusaha ini wajib membayar hak pesangon termasuk dengan uang perhargaan dan juga penggantian hak yang seharusnya diterima. Apabila perusahaan ini tidak melaksanakan hal tersebut, Bapak Ibu semua, itu mendapatkan suatu ancaman sanksi hukum, yaitu pada pasal 185 yang mana mencapai ke sanksi pidananya itu 1 tahun sampai 4 tahun serta denda paling sedikit 100 sampai 400 juta. Dari hasil kesimpulan maka dapat kita simpulkan bahwa memang perusahaan ini belum membayarkan hak kompensasi PHK tersebut, sehingga bisa dibilang bahwa perusahaan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin sekian pemaparan gelar kasus dari saya, dari tim yang menangani kasus ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada saran dan masukan, dipersilakan. Baik, Pak Budi, pemeriksaan kita telah selesai. Ini ada beberapa catatan ya, salah satunya terkait dengan pengupahan di Bapak yang masih belum sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga pembayaran lembur tidak sesuai dengan ketentuan. Ada juga peralatan K3 Bapak semua gitu ya yang digunakan belum dilakukan pemeriksaan dan kemudian secara berkala. Mungkin Pak sedikit informasi dari hasil temuan ini nanti saya akan tuangkan dalam nota pemeriksaan. Nota pemeriksaan itu adalah dari kami sebagai teguran tertulis. Di situ nanti ada dasar hukumnya, ada temuannya, dan saran tindak Bapak untuk menyelesaikan semua permasalahan itu. Mungkin begitu Pak, kalau misalkan nanti Bapak tidak memenuhi nota pemeriksaan 1 kami dalam jangka waktu 30 hari, kemungkinan kami akan menerbitkan nota pemeriksaan 2. Dan itu adalah nota pemeriksaan terakhir dari kami sebagai pengawas kerjaan. Kalau itu tidak dipenuhi, berarti nanti kita akan lanjut ke pro justisia ataupun tindak pidana ataupun sampai ke ranah pengadilan seperti itu Pak, banyak juga ya temuannya. Betul. Bisa dibantu untuk diselesaikan secara kekeluargaan Pak. Mohon izin Pak, saya dalam melaksanakan tugas ini harus sesuai dengan tupoksi Pak. Kalau ada pelanggaran harus kami laksanakan, harus kami tertibkan sesuai dengan SOP-nya. Jadi tidak bisa Pak seperti itu. Dari pimpinan nanti tolong dibantu Pak ya. Mohon izin Pak Budi, bukannya saya tidak mau Pak, tapi kami sebagai penyelenggara negara itu kan harus melaksanakan tugas secara adil ya, secara jujur. Jangan sampai apa yang menjadi temuan di perusahaan Bapak kami tutup-tutupi, padahal kan ini jadi hak tenaga kerja yang mana sebetulnya itulah yang harus kita tegakkan. Jadi mungkin ini dikembalikan untuk ke perusahaan gitu ya. Sampaikan saja salam saya dari pengawas kerjaan, pesannya agar segera diperbaiki saja Pak, daripada diberikan ke saya gitu ya, karena ini pun juga sebagai nilai korupsi gitu ya, sebagai suap gitu, lebih baik digunakan untuk perbaikan di perusahaan ataupun kesejahteraan. Mohon izin Pak Budi ya, dengan segala rasa hormat saya harus menolak ini karena memang itu dilarang dari ketentuan kami sebagai penyelenggara. Mungkin begitu saja Pak Budi. Izin, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah cukup semua. Sudah. Terima kasih Pak Budi ya.